Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina fi syahri Ramadan as-shiyam wa amarna lailahu bi kasratil ibadati wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhirul ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Qara'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, bapak-bapak, para alim ulama, guru agama, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini insyaallah hari yang ke-18 bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kemudahan untuk melakukan kaki kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama tadi kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan wirid dan dilanjutkan dengan majelis sunnah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang akan kita laksanakan itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kuliah subuh Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia kuliah subuh Ramadan Langgar Hajarul Aswad kembali memberikan kesempatan kepada ulun menyampaikan kuliah subuh Ramadan, nasihat-nasihat keagamaan. Kita berniat kembali, semoga ulun pribadi kalau nantinya apa yang ulun sampaikan akan kebaikan, itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seandainya terdapat kesalahan dan khilafan adalah merupakan dari pribadi ulun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih kesempatan di hari insyaallah ke-18 Ramadan. Artinya kita sudah 18 malam caranya melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan, dan juga kita akan menjalani puasa yang
yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari umur kita. Sebagaimana kita berdoa paling tidak 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan, sebagaimana doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibaca di awal bulan Rajab. Kan 2 bulan artinya sebelum bulan Ramadan. Kita tuh kan diingatkan, amun kita ingat baik. Terkadang orang tidak ingat dengan bulan Arab atau bulan Hijriah. Mbah bulan Rajab, orang Basaruan ingatan hanya ingat ya bulan Rajab sudah kita. Orang Basaruan itu dah ada Basaruan bisa diingat. Ya Basaruan, nah Basaruan ingatan kita aja. Nah, bulan Rajab sudah. Nah, berarti bisa diingat tuh. Ya kalau berdoa memang anjurannya baik. Anjuran di awal bulan Rajab itu kan kita disuruh untuk berdoa. Nah, terus kita mengingatkan diri kita juga bulan-bulan Arab nih. Itu kan kebanyakan kita kalender Hijriah ya Allah. Apalagi mau orang begitu boleh kalender libur bisa libur Hijriah. Nah, mengatakan benar tuh. Ya lah. Jadi itu kan anjuran baik. Doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di malam pertama bulan Rajab kita disuruh berdoa. Pas maghrib itu awal pertamanya, ya kan? Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Kan artinya ya Allah, berikan keberkahan aku ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighni Ramadan, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Kita kepada Nabi disuruh untuk berdoa sampaikan umur kita itu di bulan Ramadan. Karena memang keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, keringanan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu taringan sedikit orang kan. Iyalah, karena memang mengambil keberkahan, pahala yang berlipat ganda yang memang dijanjikan. Nah, kita tuh mencari berkah ya. Orang kan pulang jauh, orang cari berkahnya. Nah ini Pak, ini depan kita nih, berkahnya kita nih mana mungkin pulang. 2-3 hari ada sampai seminggu orang mempersiapkan diri untuk mencari berkah jauh pulang-pulangnya kita. Ya kalau orang menghadiri haula itu apa aja? Jadi orang cari berkah, mencari keberkahannya. Dapatkan dari orang yang meninggal. Ada ini keberkahan yang kita temukan, dan itu kita temukan dalam sekali dalam setahun. Tahun itu 12 bulan, kan sebulan aja kita nih diberikan. Kalau hitungan tahun itu kan bulan. Kalau hitungan bulan karena hari. Ya, kalau hitungan hari ada lain pula hitungan jamnya. Cuma 24 jam. Kalau kita coba-coba bertadabbur memikirkan setiap hari 24 jam itu berapa menit kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu sembahyang saja kita ingat berapa menit kira-kira Pak sembahyang itu kita. Sembahyang itu non wajib. Non wajib ya. Ditambahkan yang membedakan orang itu nantinya adalah tambahan-tambahan ibadah sunat yang dikerjakannya. Lain bandingannya orang yang memang sudah meninggalkan hal non wajib bagi kita beradaan tuh. Kira-kira menetapkan itu tuan guru yang paling alim ya. Kewajiban sembahyang sehari itu berapa kali? Tetap wajib sini 5. Ya Allah, tetap 5 kewajibannya baik. Dalam 5 kali sehari kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu kan langsung kita ampun kita kepada Allah berapa menit kita coba menghitung. Paling kira-kira ya paling lawas nih. Kecuali imamnya membaca sehari subuh itu sembahyang. Paling lawas 10 menit kira-kira ya Allah 10 sampai 15
15 menit lah bahasanya kan. Nah ini imam yang lawas misalnya bagian sembahyang aja 1 juz 2 juz misalkan tidak ada kurang-kurangnya gitu. Dan pulang sembahyang nang ada aturan yang Allah maka ulun lihat nah itu aja kurangnya sembahyang mencapat nih. Mun kita malah itu mau kita mangser biasanya orang untuk berikan tambahan penjelasan itulah salat dan salah nang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila bulan Ramadan ada tuh nang timbul nang itu. Nang tarawih nang 5 menit itu Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim dia Allah di ujungnya jadi timbul. Imbang itu malah enggak tahu baca Bismillahirrahmanirrahim Toha ya Allahu Akbar lama itu ulang. Nah, namun disergakan banyak ada tahu jadi berikan penjelasan bahwa itulah salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang pada tahu apa itu sama orang ya yang benar cepat dia. Ya kalau jari itu cepat aja. Yang banding-bandingnya salat tarawih itu di mana cepat dia di situ juga. Nah, kalau memang cepat ya di masalah kita kan dalam aturan sembahyang ibadah salat itu ada rukun qaulinya, rukun ka'linya, kan kemudian tumakninahnya dijaga, bacaannya dijaga. Itu cuma yang kebiasaannya kita kalau kita kan rata-rata ada 45 menit, ada yang sejam, ya kalau itu sampai 2 jam ya dulu justru misalnya nabi juga harus tanpa sampai tinggal 2 sabjam Tuhan yang akan kalau memang dengar membacanya baik tidak masalah. Nah jadi kita keberkahan itu Nabi sudah menganjurkan kepada maksudkan di awal bulan Rajab disuruh untuk berdoa keberkahan dalam umur kita. Berkah umur kita itu artinya kan ulama mengatakan yang namanya berkah itu ziyadatu fil khair wal karamah. Bertambahnya ketika seseorang bertambah dalam hal pelaksanaan kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dirinya. Kita ini kadang-kadang berdoa umur handap. Kata bagian berdoa umur handap. Pasti Allah Ta'ala amarallah ya Allah panjangkan umur kami wasahi ajsadana dan sehatkan badan kami. Nah tujuannya kita di malam nisfu Sya'ban itu kayak itu dua kan. 3 doa yang dianjurkan ketika kita menemui malam nisfu Sya'ban itu. Kita kan disuruh untuk panjangkan umur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diberikan rezeki yang halal tujuannya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemudian untuk ditetapkan di iman. Mati dalam keadaan husnul khatimah itu yang kita cari. Ketiganya itu kabul yang baik. Ada bola malih lagi ya Allah. Nah itu. Jadi kata ulama kan Allah berkeberkahan itu. Kita tuh merasakan bahwa ini belum melihat juga. Malih main mencari orang Tuhan. Orang Tuhan umur 89-an malih benar. Iyalah. Paling kampung tuh seekor berdua nah ada membahari banyak banget orang Tuhan. Ada aja orang Tuhan ini Tuhan di bawah di surga dunia aja ada orang Tuhan nangis di akhirat. Besar di akhirat kalau ada lagi yang memberitahu kita ada lagi orang Tuhan di akhirat kalau di dunia ini. Nah itu paling benar ini Pak mencari umur nih. Umur orang yang sampai ya memang dikatakan Nabi kan umur umatku kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi tetap kita berdoa bahasanya kan. Nah itu ahli gantanya begini. Nah jadi itu kan keberkahan kembali. Keberkahan disuruh berdoa. Para salafus saleh, para orang-orang saleh terdahulu tuh, para tabi'in sahabat tuh, mereka apalagi ketika membagi masa dalam setahun itu buahnya mereka. Wa kanu yad'una ila Allah sittata asyhurin kan ayyataqabbalahu wa ayyabulaghu ila Ramadan. Kemudian setelah itu mereka berdoa kembali 6 bulan ayyataqabbala minhu. Nah, kalau kita tadi ibaratnya mengingatkan memasuki Ramadan di bulan Rajab sudah diingatkan kata Nabi
sebelum Ramadan mereka sudah berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian setelah itu 6 bulan lagi mereka berdoa kembali untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, kita kan bulan Ramadan 18 hari sudah ada kerasaan jauh ini, memang waktu baik ada kerasaan kata ini. Nah, di akhir zaman berkah itu dari berkah hidup, berkah umur, kita makanya selalu berdoa keberkahan itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kesehatan kita. Orang-orang tua itu tetap diberikan mata, telinga, mulut tetap aja baik, tangan ada aja batis. Tapi yang hilang ketika kita sudah berumur, tenang kita khawatirkan tuh kekuatan yang ada pada diri kita, kekuatan yang ada pada diri kita itu. Memang di surah Yasin sudah dipadahkan Allah, wa man nu'ammirhu nunqisu fil khalqi afala ya'qilun afala ta'qilun. Surah Yasin kalau ada salah surah 68 itu kan kita baca itu rancak wa man nu'ammirhu nunqisu fil khalqi afala ta'qilun. Dan orang-orang kata Allah yang aku berikan umur yang panjang, nah kemudian nunqisu fil khalqi afala ta'qilun, maka akan kembali kami kembalikan kepada kejadian sebelumnya. Apakah mereka tidak memahami atau tidak mengerti? Iyalah orang-orang yang diberikan umur panjang tuh, nunqisu fil khalqi, semakin bahasa itu semakin dikurangi, dikembalikan kepada kejadiannya asal. Dalam hal tubuh kita ada aja baik, telinga ada aja masih kalau memang sempurna, mata ada, mulut kita ada, telinga kita ada, tangan kita ada, batis kita ada. Tapi kemampuan dan kekuatan itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ada aja masih kita ya Allah, tapi penglihatan dikurangi. Iyalah. Telinga ada aja baik, tapi pendengarannya nang kurangi. Aku jarkai alhamdulillah jarkai puasa Ramadan ni kau haji menggawi tak nikah anakan berapa hari jarkai hak jarkai. Nah, itu kurangnya pendengaran itu hitungannya ya Allah, dikurangi itu bahasa telinga ada aja. Nah, kayak itu bisa main panggil kan. Jarkai alhamdulillah Ramadan ni kau haji puasa. Jadi jaga anakan berapa hari dia bikin puasa kain aja kain mendengar sini. Nah itu lagi kurangi kenarannya baik. Ya Allah, mata kita itu semakin ucapan kita, kemudian tangan kita ada, tapi kekuatan kita tangan kita itu berkurang. Nah kemana itu namanya tuaman muhammadun naqisu fil khalqi afala ta'qilun. Makanya kita ketika kata Nabi, gunakan waktu mudamu sebelum waktu Tuhanmu. Syababaka qabla haramika. Ini tuh mudamu, gunakan waktu muda itu untuk Tuhan. Menjaga-jaga itu. Nah, kita khawatirkan itu ketika kita umur diberi panjang. Nah, diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur yang panjang kita tuh malah tidak ada keberkahan. Berkahan tuh bahasanya bisi kita panjang umur, doakan aja tuh mudah-mudahan kita sehat berkah umur sini baik supaya kita akan gitu. Tapi lepah juga ya Allah. Nah, maka menggaduh orang Tuhan ini ibaratnya tak apa, kita akan lagi halus dikira menggaduh. Nah, langkah anak lagi halus tuh nya tapi bakal kami lah bahasanya. Kamu orang Tuhan. Ya Allah, memang ada gangguan kesehatan sini tidak bermasalah. Kami kayak batu lain tuh kisahnya. Kami katakan kami orang Tuhan tuh lain kira ya Allah. Kami katakan ada pun kami orang tua habis. Maka ibaratnya pulang, nah orang Tuhan digaduhin, orang Tuhan itu apa aturan sedikit. Orang Tuhan itu aturan baik ada bapak, apalagi binian
Ini tuh ajar ibu-ibu tuh, nyalahnya paturan, panyarikan, pemamaian, parajuan, bahasanya mudah-mudahan jangan lengkap ya Allah untuk karena anak-anak apalagi terkait masalah keingatan kemampuan ketika lagi muda apalagi mahir menyuhui orang yang pernah pas tuha menyuhui orang kemampuan kan ada lagi ya kalau anak menggawi tapi kemampuan kita diberikan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita kehendak ada aja tapi kemampuannya akan ada. Lagi-lagi Allah masihkan dengan kekuatan kita punya jabatan atau apa istilah dalam musuh itu post power syndrome, mengingat kemampuan dia masa lampau itu. Namun terkadang orang tua itu sataris orang. Iyalah, kehendak ada dalam diri kita, tetapi kemampuan sudah berkurang. Memang hukum alamnya sunnatullah sudah. Nah, kita jaga itu, nantinya semuanya kita mudah-mudahan umur panjang kita dalam kita tetap diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi daya akal kita. Umur kita ini mudah-mudahan akan berkurang, ingatan kita berkurang. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika dia lagi muda. Nah, bekal Ramadan ini memang kata ulama di antara bekal Ramadan ketika menghadapi bulan Ramadan, ketika kita berdoa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan itu, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Bekalnya yang pertama jelas pada panggilan puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bekal kita. Panggilan orang-orang yang melaksanakan puasa ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman. Ujungnya lalu la'allakum tattaqun. Itu bekal para iman dan takwa kita. Kalau orang memang imannya, makanya ada yang ulama yang membagi kelompok manusia yang menyikapi ketika masuknya bulan Ramadan itu terbagi 3. Orang yang memang pertama sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan, malah mereka berharap kenapa ya kebaikan di bulan Ramadan itu terkumpul. Kan di hadis Nabi, ketika hadis Nabi itu di hadis Qudsi ketika Allah mengatakan illa subhanahu wa ana disibit itu sebelumnya itu dengan kebaikan al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Kebaikan itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Itu paling tergantung kepada kualitas ibadah yang kita lakukan. Satu kebaikan di dalam membaca Al-Quran kan 1 huruf dibalas 10. Wala alif lam mim harfun kata Nabi, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu dibalas 10 ketika kita membaca di luar sembahyang. Nah, itu ketika membaca Quran kita akan paham tentang pahala apa. Kalau membaca yang lain kita akan paham dan balasan. Ketika membaca Al-Quran itu kita akan paham isinya sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membacanya di dalam sembahyang, yang kita baca dalam sembahyang ini, maka balasannya itu 100 kali kebaikan. Ketika membaca apa dalam sembahyang kita paham apa yang kita baca itu, maka balasannya tinggi lagi sampai 200 sampai 300 tergantung kepada pemahaman kita itu. Orang baca sembahyang dalam sembahyang itu baca Quran, makanya orang terkadang menangis dan paham terkait dengan ayat adab itu mereka menangis. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang artinya. Nah, kita kadang mati percaya juga, tapi tetap berusaha memang tugas kita apa yang terhadap Al-Quran itu sampai kita membaca. Nah itu. Jadi yang pertama yang disiapkan kata mereka iman dan takwa. Iman itu kan perjanjian kita awal kepada Allah. Kan ada perjanjian tuh. Kalimat iman al-iman tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa ta'minun bil arkan. Itu perjanjian kita. Iman itu membenarkan dengan hati dulu. Kita meyakini bahwasanya ada yang harus kita imani dan kita yakini. Paling tidak 6 yang termaktub di dalam rukun iman. Kemudian rukun Islam lagi harus kita ketahui 5 kan. Itu perjanjian Pak. Al-iman tasdiq
Jangan mengatakan diri kita beriman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita meninggalkan apa yang diwajibkan kepada kita. Kan ada istilahnya wajib ain, wajib atas diri seseorang. Kewajiban kita nih kan sembahyang wajib, wajib setiap orang. Ya Allah, kemudian puasa itu wajib juga. Kewajiban. Dan ketika seseorang sudah mulai umurnya balik, mereka akan dipertanggungjawabkan terkait umur itu. Di akhir nanti ketika mereka melangkah 2 langkahnya sudah disahuni. Kan di akhirat tuh, kemana umurmu? Kan ditanya, ketika kita melangkah 2 langkahnya ditanya deh. Kan, mana umur itu dihabiskan? Kan di dunia itu menghabiskan umur kemana? Ya Allah, Pak. Hadis Nabi itu la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'an. Pertama, an umrihi fi ma afna. Kita kemana menghabiskan? Kada ada alasan bahasanya kita tuh sembahyang kewajiban ada biar ibaratnya menghadap lapas pada kewajiban tuh. Ada baik. Kewajiban tuh ada yang hendak lapas. Sembahyang kada dituntut kurang. Puasa ada dituntut kurang. Kenapa? Ada supaya lepas. Ya kalau supaya lepas kewajiban itu ada sembahyang ada, kemudian puasa ada, kemudian pulang ada kekuatan fisik kita ada, tapi pulang tidak menutup aurat ada apa adanya. Itu kadang-kadangnya baju kada, besar kada, bati lanjang, tengah jalan, itu lepas kewajiban. Ya Allah, orang gila, ada pernah ini berarti orang gila itu kada lepas kewajiban tuh. Yang hilang ingatannya kan, kada memang kada itu puasa kada, sembahyang kada, kan kewajiban menutup aurat kada adanya. Memang kita kada tahu ibaratnya nih hilangnya kada orang gila itu kan baik. Kita mau ada pengalaman yang mau juga sikat aja terus. Nah itu. Kalau di luar itu, maka kewajiban terkait dengan puasa ini pun, maka orang-orang itu ada kewajiban kecuali orang-orang yang mempunyai udzur syar'i. Dan udzur syar'i itu pun jangan dilemah-lemahkan. Iya, kalau kewajiban puasa itu bagi orang yang beriman yang sudah berumur yang bukan bahasanya umurnya sampai, maka ketika bulan Ramadan datang 1 bulan dalam setahun itu kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman tadi, maka kita wajib berpuasa kepada orang-orang yang mempunyai udzur syar'i. Kan jelas dalam Al-Quran tuh, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Sama saja kita sembahyang kita akan qadha. Tidak ada terlepas, artinya kada usah menggawi. Lain halnya kisah tentang sembahyang itu lain kisah ulang baik. Nah, orang muslim tetap ketika tidak bisa mengerjakan karena udzur bisa diqadha dengan di hari lain sesuai hitungannya. Ada ibaratnya aku tidak sembahyang 20 tahun tolong ke Makkah ganti ya, karena balasan pahala di Makkah itu di Masjidil Haram 100.000 kali lipatnya. Jadi sembahyang ulang ke sana baik. Banyak ada lagi sembahyang iya dah sudah ya. Hitungan 100.000 kali lipat itu menghitung umurku bisa lebih pada umurku ini kayak aja. Kan kaharatanlah hitungannya tuh. Ulang ke sana. Iya tadi istilah ulang ke Makkah ini rami kalau. Dia kalau rami orang ulang ke sana sembahyang di Masjidil Haram karena baca hadis Nabi, balasan ketika melaksanakan sembahyang di Masjidil 100.000 kali lipat. Di Madinah 10.000 kali lipat. Berapa kali aku sembahyang di situ dikayakannya baik datang ke Banua lagi tamat sembahyang ada khusus sembahyangan lagi. Harapan mengali ya Allah. Nah, jadi kembali itu kewajiban kita. Kan ini terkait dengan orang berpuasa, apa mungkin minggu kemarin tanggari itu dari mana apa gerak. Nah, sehingga memang boleh segala udzur syar'i kita meninggalkan puasa. Kemudian cara mengganti puasanya, belum kita sampaikan tuh banyak yang ini
bayar fidyah tidak berpuasa orang kan ada sanggup lagi, baik. Ini nang anu karena ada sebab tertentu, akhirnya ya cukup aja biar fidyah kan berbayar puasa aja. Nah, malah tuh. Kewajiban berpuasa itu tetap ada ketika orang melahirkan, kemudian mau itu anak, kemudian kalau bibinya hamil itu, kalau memang takut kan keadaannya kan dikumpulkan, tapi tetap membayar qadaan puasa di hari lain. Nyata kalau makan tuh baik cukup jadi, cukup diganti dengan bayar fidyah beres saja. Itu malah makan namanya. Puasa tetap dibayarkan kecuali orang-orang yang sudah tuha benar, yang tuha memang ujur, yang kata kau apa lagi itu, ya kalau lalu dibayarkan dengan bayar fidyah berupa makanan kan. Fidyah itu ta'am miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Yang diganti lalu jelas itu fidyah itu ta'am miskin lebay. Memberi makanan dalam makanan itu biasanya yang bahasa kita, kalau kita apa yang dimakan kita yang banyak adalah beras. Malah makan cukup aja biar harus ada buku-puasaan lagi. Orang anu diurun kebetulan anu untuk produktif punya tahun ini melahirkan pada Ramadan 2 bulan Ramadan ada buku-puasaan. Kayaknya pulang tahun kita timbul pulang betianan pulang nyebeleki ada puasa ulang. Orangnya peranakan sampai 20 tahun kan ada puasa terus kemahiran kan puasa. Kalau berat ke akhirnya berpuasa itu kan bisa terjadi baik dan atau Tuhan ada lagi ibaratnya kita produktif lagi ya Allah. Nah itu kewajiban kepada diri kita dan itu bisa kecuali memang orangnya yang tidak mau untuk melaksanakan. Sembahyang tadi bahasa 10 menit kita sama waktu itu ya meluangkan waktu kita untuk kembali melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah salat saja sama puasa. Bukan orang tidak mampu untuk berpuasa, tapi memang orangnya akan hakun berpuasa. Kalau kewajiban lain baik kita zakat itu ada hartanya. Ya berzakat tuh ada haulnya, ada nisabnya. Nisab itu jelas hitungan barang yang kita zakati itu sampai setahun. Kemudian haji pun ada persyaratannya. Ya kalau haji itu kan ada persyaratannya di bawah ini. Ya kalau berapa tahun kita menunggu haji ini? Kan di akhir ayat itu manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Di dalam hadis Nabi lalu dijelaskan az-zadu war-rahilah baik. Az-zadu itu bekal kita untuk sampai ke sana dan perjalanan. Kita ada duitnya, bahasanya mungkin ada dua kendaraan menuju ke sana ada dua. Nah ibaratnya kita memang tidak ada punya kemampuan bekal untuk melaksanakan apa-apa. Jangan sedih dia raminya di orang umrah, raminya orang haji, mendasar ada duitnya harus sedih dia banyak hanya amal lain dan mengganti. Tapi kalau memang ada hartanya kita niatkan untuk ke sana, memang itu salah satu dari kewajiban kita juga. Bagi orang yang mampu atau memiliki kemampuan, hartanya ada, kemudian kendaraannya ada, kesehatannya ada. Ya sudah sampai panggilannya ya Pak, sampai ke bandara baik, tapi gini kurangnya tak tinggal juga. Itu kan balik pada diri kita, wah pasti sakit hati itu. Menghadang 35 tahun misalnya, kan haji itu Kalimantan Selatan itu masuk paling tinggi nih, 35 tahun baik. Ya kayak badai naik sampai 20-25 lah, itu badai naik. Kan ada yang mundur naik kita, ada yang meninggal naik kita. Niat sampai ada orang meninggal tapi bayar. Namun duitnya ada, niatnya ada, tapi kan bayar juga. Untuk ongkos naik haji kan sampai belum niatnya. Iya kalau niat itu ada ya berarti ada hendak berada. Ya kalau kita duitnya ada, dasar duitnya ada kita setor. Nah lain orang plus itu lain kisah baik. Itu duitnya banyak wajar ya orang. Nah haji kuruda tuh, jatah haji kuruda itu dasar ada, jatah haji plus itu dasar ada. Kan kita haji kuruda itu artinya haji yang undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Haji kuruda itu paling murah baik nih, paling murah ada nih 300 juta itu paling murah. Bila pian orang menjanjikan pian
Nah hanya sekitar 200 juta atau di bawah itu hati-hati. Belum yang beri peringatannya bulan apa nih, bulan Ramadan. Belum bertakun bulan Rajab tuh bertakun dengan kawan. Haji Buruda tuh biasanya berapa aja harga visanya itu. Nah, itu berebutnya di sana baik. Paling murah waktu itu sudah 175 juta harga visanya baik. Baru lagi nah lain-lainnya. Ada yang menawarkan pian 175 bisa aja yang mau mulingnya baik. Maka kadang sekali dua ada anak pun 4 bulan. Umrah ini kejadian banyak kalau ada sampai di Jakarta tadi ya Supan bulik setengah bulan berada di Jakarta, misalnya datang yuk murah misalnya Supan. Nah bulinya yang bilang murah nanti lu jalan pada haji bulinya yuk haji bulinya itu paling murah 300 juta. Itu kan kita tetap berhati-hati. Ada yang 300 juta sarah orang, ada orang duitnya. Ya kalau masalah datang di mana duitnya itu udah tahu, kita jangan menyangka orang. Ya kalau nah itu lain pulang haji khusus, ada pulang baik. Haji khusus memang dijatahkan juga. Haji reguler kan hanya keluar nih biayanya nih. Pokoknya kalau harga biaya nanti siapakan duitnya lagi. Kan untuk haji reguler nih pelunasan biayanya sudah keluar, waktunya saja yang belum. Kalau haji khusus sudah baik. Haji khusus itu kan tanggal 5 sampai 10 memang ada jatahnya. Dari 200.000 itu sekitar berapa persen ada jatah haji khusus. Lalu kita haji reguler dan lawas nih. Nah, jadi sedikit itu sambil lah. Jadi haji reguler itu kita ini sudah keluar kepresnya, keputusan presidennya. Kami ini wasnya nunggu orang bertahun terus. Wah berapa aja biayanya? Ada yang dulu, ada pengumumannya ada. Nah, jadi kita haji reguler kita ini masih siap kalau ada keluarga pian yang kebetulan masuk tahun ini. Nah, kalau tahun 2000 orang tunda, kita 200-an yang tunda yang sudah melunasi, kita melunasi itu kita menambah lagi banyak. Alhamdulillah ini ada menambah murah jadinya. Iya kalau nah tahun 2022 tentu kita 2 tahun ini dapatnya acil kurna jadi kakak-kakak acil kurna karena mulai haji 2021 kan siap dan berataan manasik habis dapatnya kurna arai berataan. Ya kalau 2021 ya juga. Kemudian 2022 tapi ada kita ada 16 2022 yang tunda itu kan menambah sekitar 13 juta lebih Pak. Nah kemudian yang tahun ini masuk itu menambahi taganali sedikit. Aturannya sudah bahasa Allah itu urun genapakan Pak yang menambah itu sekitar 26 juta. Tambahannya kan kita setor pertama untuk menambahkan porsi haji 5 porsi itu kan 25 juta 100 itu jangan diganti lagi. Nah 25 juta Pak. Dan kembali ketika orang menarik Pak kembali 25 juta. Ada istilah potongan ulun di mana muhimah kan Marina Semuku meninggal jadi acil juga pada di urusan aku nih nama menarik karena kan dia juga mengganti anak sini karena dia juga baik jangan boleh nama ganti juga belum nama masuk jangan boleh yang Semuku hanya bang lain dasar kuitan kan parah sudah sini tahun 2011 sudah satu meninggal belum tarik kan 25 juta apa gara acil gitu inya ada aja orang dia pas meninggal lalu ditarik begitu kada 25 juta ada dia aja kurang dirut nama urusi nama ambilnya sampai kayak kami yang diperumahan ya kalau biar ketika misalnya mengambil itu pol baik ada keuntungan apa duit 25 juta lah 100 sudah hilang sudah ibaratnya kita bahari kan 20 100 juga 20 juta 100 wah ini aturannya 25 100 jadi jangan digenang lagi dulu itu bahan bang sudah memang syarat membuka kembali aja duitnya juga 25 juta cipaniakan hikam sidin desa aku imitan di sini desa imit ya sidin mun aku di sini kalau hilang cipaniakan di sini 25 juta itu rupiah kada ada kurang-kurang nang bila ada berkurang tuh nang mau urus nilai ambilnya boleh kalau padahal kan supaya jelas ya kalau nah tapi bila dia mengambil tadi Pak hilang mau kursi itu kembali ke semula bulik jadi artinya disiapkan kalau kemudian berapa di nah 26 juta 50 juta 700-an jadi bila bergenap ya 26 tadi dan 25 nah maka biaya haji itu memang baik karena kita tuh kan belum lihat kalau TV haji tahun ini 6 lulus tuh bayar 90 juta daerah membayarkan ada orangnya kan 6 lulus petugas dari TV haji itu 90 juta orang lihat tuh
Saya itu kalau jamaah itu 50.700.000, sisanya itu ditambah dari dana manfaat. Kalau biaya hajinya sekitar segitu tuh. Lalu ditambah bahasa subsidi dari pemerintah. Nah, kita yang wajib bayar BP adalah sekitar 57.700.000 berapa? Belum dinapakan ya sekitar 26 juta. Nah, jadi kalau ada keluarga pian, ini siap-siap Pak, ini waktunya pasti praktek soalnya kan biayanya sudah keluar. Kalau secara nasional kita sekitar 49.200.000 itu nasional, Pak. Kita embarkasinya kan Banjarmasin itu jauh. Mungkin anak kamu ada ya Aceh. Acehnya lah pulang. Aceh Barat itu. Nah, ya toh. Nah, bisa konek. Nah, ya dah. Karena perasaan kita ya Allah. Nah, kalau anak keluarga siap-siap aja siapkan rasanya atau bila berdua berarti sekitar 52 jutaan. Nah, ada yang beli kata murah, living cost itu masih ada Pak, itu 750 rial. Kalau per hari 150, 1.500 ya lah. Nah, 1.500 sekitar 6 jutaan. Wah, ini kan 750 Pak, 3 jutaan. Makan tetap dapat. Wah, bahasa kata living costnya pulang aja. Nah, mau kita bahari di Pak, jadi ada kembalian pulang 700 itu 2010 ya Pak Jasmani kan. Itu kembalian bahari kan sama. Bah itu pulang hotel ada cukup pulang. Beli kakan orang pulang 750 rial. Ulun kebetulan ke rombongan di hingga kamar ulun hilang seharian. Kamaran nih, bukan acil nih. Sekali datang ke maghrib Pak hibak boleh. Kami dianya menggunakan 750 rial karena disangka-sangka deh. Soalnya kami Daud berdaan aja dan baik. Kan dia cuma ada kembalian dari Pak yang hotel kada sesuai lalu dikembalikan pulang. Berapa 750 kali 4.000 3 juta. Baik, tulakan sama hibak nih bawaan. Kami Daud. Belanja kami Daud soalnya menggunakan duit yang kali disangka-sangka ya. Jadi masih ada jadi kira-kira itu kita sayangi ya Allah. Banyak sebetulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi yang mau sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau memang ada kesalahan dari pribadi dan mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Dan Allah yakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Al-Fatihah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ الرسل وملائكته المقربين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه نعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم فرج الفرقان واصلح البيت بارك اللهم لنا فيه شهر رمضان بارك اللهم لنا فيه شهر رمضان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه